rumah kan nggak ada inkubator, kalau di rumah sakit ada. Terus di rumah gimana nasibnya bayi yang sudah dipulangkan dengan berat badan lahir rendah? Ya kan tidak boleh kedinginan nanti di rumah kan. Makanya ibu dan keluarga dilatih di rumah sakit. Tuh. Satu orang jadi ibu, satu sini ya. Saya langsung praktekkan ya bagaimana edukasi ke orang tua ibu. Nah, ada syaratnya. Syarat bayi yang bisa dilakukan PMK itu si ibu atau orang tua harus bersedia. Kemudian bayinya itu harus stabil vital sign-nya 3 hari berturut-turut. 1 bolong, silakan. Ada tempat duduk? Ini masih ada lagi tuh. Ya itu juga bolong. 1 hari bolong, tidak normal, tidak boleh. Harus stabil 3 hari berturut-turut. Nah, yang stabil itu apa? Tidak ada sesak, frekuensi nafasnya normal antara 40 sampai 60. Kemudian denyut jantungnya normal antara 100 sampai 120. Kemudian suhunya juga normal antara 36,5 sampai 37,5. Itu 3 hari berturut-turut harus stabil semua. Kalau 1 hari dia bolong nggak boleh. Dan si ibu harus bersedia. Kalau ibu nggak bersedia kan nggak bisa kita lakukan PMK. Nah, berapa lama? Lamanya minimal 2 jam, ya, 6 jam, boleh 8 jam, lebih baik gitu ya. Maksudnya paling bentar banget 2 jam lah ya. Masa 3 jam kan nggak ada efek ya. Kalau maksimal nggak ada. Yang seberapa lama boleh gitu, asal si ibu masih mampu ya kan, perlu makan, perlu mandi gitu. Nanti siapa yang menggantikan? Sampai kapan targetnya di PMK? Sampai berat badan yang ditargetkan tercapai, yaitu 2.500. Kalau bayinya udah gede nggak bisa kita PMK karena dia udah aktif dan tidak nyaman kalau didekap. Kalau bayi kecil itu dia itu kan diem ya, kayak pasif gitu. Makanya kita bisa lakukan PMK. Nah, kita edukasi. Selamat siang Ibu, saya perawat Made yang di Nesari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Dian. Kita cocokkan dengan gelang bayi. Di bayinya itu akan ada tulisan bayi Nyonya Dian. Nah, jadi disamakan dengan gelang si ibu. Jangan sampai salah bayi. Ya, bayi orang terus dikasih ke Bu Dian gitu, yang di PMK anak orang gitu ya. Kemudian ibu kondisi bayinya sudah bagus ya, selama 3 hari ini suhunya baik, kemudian nafasnya baik, denyut jantungnya juga baik. Untuk mencegah supaya nanti bayinya tidak kedinginan di rumah, karena di rumah kan nggak ada inkubator, jadi kita latih ibu perawatan metode kanguru. Nanti bayinya ditaruh di dada ibu, itu bisa dilakukan minimal 2 jam. Lebih dari itu akan lebih baik ya. Nah, nanti ibu tidak akan memakai baju terlebih dahulu. Bayinya juga hanya memakai diapers saja, memakai pampers saja, tidak memakai apa-apa. Nah, nanti alat yang kita tentukan ada topi bayi ya. Nanti harus pakai topi bayinya di rumah, nggak boleh nggak pakai topi. Karena apa? Kehilangan panas itu lebih cepat melalui kepala, karena lingkar kepala bayi lebih besar daripada lingkar badannya. Jadi harus pakai topi nanti ibu ya. Bayinya tidak perlu memakai selop tangan atau selop kaki supaya ibu bisa merasakan. Nah, saat bayinya nanti dilakukan PMK, apa yang harus ibu observasi? Jadi ibu harus observasi wajah bayinya, apakah ada kebiruan di bibirnya, apakah bayi tampak sesak. Kalau misalkan terjadi hal tersebut, harus segera dibawa ke petugas kesehatan. Apabila bayinya ibu rasakan tangannya teraba dingin, kakinya teraba dingin atau badannya teraba dingin, ibu segera keluarkan bayi ya dari kantong PMK, kemudian ibu kasih minyak telon yang menghangatkan si bayi. Setelah itu harus bawa ke petugas kesehatan. Atau di rumah bayinya terlihat kuning, kalau kita istilahkan dengan ikterik neonatus atau ikterus neonatus. Jadi
seperti bayinya kuning, itu juga harus segera dibawa ke petugas kesehatan. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Bisa kita lakukan sekarang PMK-nya ya. Jadi kita sebagai perawat, alat-alat yang diperlukan adalah alat pengukur vital sign. Kalau misalkan bayinya itu tidak terhubung dengan monitor, kalau di rumah sakit kan ada bayi yang langsung connect sama monitor ya. Jadi di situ di monitor sudah langsung bisa dilihat suhunya, respirasinya, nadinya, itu semua sudah bisa dilihat. Kalau tidak, kita lakukan secara manual. Sebelum kita menyentuh bayi, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kita hangatkan karena tangan kita dingin nih, habis kena alkohol atau habis kena air kan dingin, kita hangatkan sebelum kita menyentuh bayi. Kita sebelum melakukan PMK cek dulu vital sign-nya ya, cek dulu suhunya, pastikan suhunya itu normal antara 36,5 sampai 37,5 ya, dicek dulu suhunya. Oke, aman, ketemu suhu 36,7 misalkan. Nah, kemudian kita ukur pernapasan bayi. Kalau melihat pernapasan bayi karena dia cepat, kadang kita susah menghitungnya. Jadi kita hangatkan tangan dulu, bisa kita taruh di perut bayi, kita rasakan pergerakannya. Jadi sambil kita menghitung pernapasan gitu, selama 1 menit full. Kalau misalkan sekarang kita mengukur denyut jantung, kita tidak bisa seperti orang dewasa kita raba arteri radialis yang di sini, tidak bisa karena dia terlalu cepat dan kecil. Di sini juga kita susah merabanya. Kalau anak-anak kan arteri di brachialis itu kan di sini ya. Nah itu kan gampang merabanya pada anak, tapi pada bayi susah karena dia terlalu cepat. Dan kita full hitung selama 1 menit. Kalau mendengarkan denyut jantung manual itu langsung di area jantung ya, full selama 1 menit. Dan yang digunakan adalah stetoskop anak. Dia ukurannya lebih kecil. Hitung full selama 1 menit. Oke, aman. Hasilnya 100 sampai 120 kali per menit. Bayi bisa dilakukan PMK. Kemudian ada baju PMK ya. Baju PMK. Kalau misalkan si ibu tidak bisa membeli baju PMK, tidak masalah, tidak harus menggunakan baju PMK seperti ini. Jadi bisa menggunakan kain yang panjang. Dan ibu memerlukan baju yang besar nanti ya untuk menutupi bayi. Nah ini adalah kain PMK, bentuknya seperti ini. Kemudian ada jenis yang lain, dia ada kantong celananya di bajunya itu langsung. Jadi di rumah sakit itu macam-macam jenisnya. Nah ada yang begini. Nah ini ada celananya. Tuh ada celananya ya. Jadi penyangga bayinya nih, celananya. Terus ini yang menyeratkan. Kalau misalkan molor, bayinya kan kekecilan tuh. Terus ada topi, harus pakai topi. Ini ya topi bayi. Kemudian bayinya cuma memakai diapers saja, tidak memakai baju. Oke, ibu dilepas dulu bajunya ya. Nah, ini ceritanya baju. Oke.